Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Sabtu Junior. Saya dari SMK Negeri 1 Purwakarta dengan jurusan TKR dari kelas 11 TK 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerja sistem pengisian konvensional pada saat kecepatan sedang ke kecepatan tinggi. Ikut gambaran rangkaian kerja sistem pengisian konvensional pada saat kecepatan sedang ke kecepatan tinggi. Berikut gambar rangkaian regulator, berikut gambar rangkaian alternator. Jadi ciri gambarnya itu ada dua, P0 nempel dengan P2. Ini P0 nempel dengan P2 dan P0 nempel dengan P2. Tapi kadang P0-nya itu diantara PL1 atau PL2. Dan aliran listriknya itu ada 5. Aliran yang pertama yaitu lem current, kedua field current, ketiga neutral voltage, keempat output voltage, kelima output current. Sini saya akan jelaskan aliran listriknya. Jadi aliran yang pertama itu lem current. Tapi aliran lem current itu tidak ada karena aliran listriknya seimbang antara arus dari L dan B. Nanti kita jelasin. Aliran yang kedua yaitu field current. Aliran field current itu ada dibagi jadi dua ya. Saya jelasin yang pertama. Yang ini. Yang ketika PL0 nempel dengan PL2. Jadi pertama baterai positif, kita menuju ke fuse blink, IG kunci kontak, B kunci kontak, lalu kita menuju ke terminal IG. Terminal IG kita menuju ke resistor. Resistor kita menuju ke PL0. PL0 kita menuju ke PL2. PL2 kita menuju ke voltage regulator. Voltage regulator kita menuju ke E-regulator. E-regulator kita menuju ke massa. Saya akan menjelaskan aliran yang kedua, yang ketika PL0 di antara PL1 dan PL2. Positif menuju ke fuse blink, lalu menuju ke IG kunci kontak, lalu menuju ke B kunci kontak, lalu menuju ke IG terminal IG, lalu kita menuju ke resistor, kita menuju ke F regulator, lalu ke F alternator, lalu ke brush, lalu ke slip ring, lalu ke rotor coil, lalu ke slip ring, lalu ke brush, lalu ke terminal E alternator, lalu ke massa. Ke arus yang ketiga yaitu neutral voltage. Neutral voltage itu kita pertamanya itu ke stator coil. Jadi stator coil kita menuju ke N alternator, lalu kita menuju ke N regulator, lalu kita langsung pindah ke bawah. Langsung ke voltage relay. Voltage relay kita langsung ke E regulator. E regulator kita langsung ke massa. Lalu kita menuju ke arus yang keempat yaitu output voltage. Nah, jadi output voltage itu kita mulainya itu ke stator coil. Stator coil kita menuju ke rectifier. Rectifier kita menuju ke B alternator. B alternator kita menuju ke atas, menuju ke fuse blink, lalu baterai dan ketahanan listrik lainnya. Kita ke arus yang terakhir yaitu arus output current. Nah, arus output current itu kita dimulai dari stator coil, lalu menuju ke rectifier, lalu menuju ke B alternator, lalu menuju ke B regulator, lalu menuju ke sini. Nah, makanya lem current itu tidak bisa karena itu arusnya tuh menabrak dengan arus B regulator ya. Jadi arusnya itu seimbang di sini. Makanya lem current itu tidak ada arusnya. Oke, kita lanjut. B regulator kita menuju ke P2. P2 kita menuju ke P0. P0 kita menuju ke voltage regulator. Voltage regulator kita menuju ke E-regulator. E-regulator kita menuju ke massa. Ketentuan kerjanya. Nah, untuk ketentuan kerja itu ada dua, yaitu yang pertama, lampu tanda pengisian mati dan kematian rotor coil kadang lemah, kadang menghilang. Nah, lampu tanda pengisian mati itu sebagai tanda adanya pengisian. Jadi kalau mati itu adanya tandanya pengisian. Yang kedua yaitu kemagnetan rotor coil kadang lemah kadang menghilang itu karena arusnya kecil. Nah, arusnya kecil itu karena lewat resistor. Jadi kalau lewat resistor arusnya jadi kecil ya. Dan karena PL0 diantara PL1 dan PL2.